Karena mereka belum ngerasain income. Karena mereka belum memilih income di Prudential. Jadi kita nggak bisa, kamu itu ya percayalah Mbak Cece, lek Prudential ini the best bisnis, nggak bisa teman-teman. Buat mereka punya income dulu supaya mereka bilang, iya ya Cil, tiba ndek Prudential ini ada uangnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Dimana tidak hanya kita nggak hanya bertahan di posisi kita saat ini. Contoh tadi kembali ya ke teman saya, anggapannya namanya Vin ya. Vin, kamu lek ngajak aku happy. Aku seneng, aku happy. Tapi Vin, happy itu harus ada yang ada faedahnya. Karena terkadang saya iri nggak sih lihat, bukan iri ya, lihat mereka lagi jalan-jalan ke Bali kemana, iri teman-teman, bersama teman-teman. Saya jalan-jalan bersama keluarga ya teman-teman ya, karena keluarga menurut saya segalanya kayak gitu ya. Saya sembunyikan cerita dari teman saya yang suka jalan-jalan. Karena menurut saya belum saatnya aku kayak gitu. Belum. Nanti aku kayak Iren Sutanto, biar aku 1 bulan deh. Meksiko biar aku 1 bulan deh. Paris biar aku 1 bulan deh. Mana aku urusan nanti, gampang kayak gitu loh. Yang penting aku sekarang fokus bangun tim. Kayak gitu ya. Belum waktunya. Jadi aku nggak usah iri kayak gitu. Aku bilang, kamu kalau happy, kamu happy gak ada faedah. Aku happy lah. Boleh nggak teman-teman kita happy? Boleh, sewajarnya. Tapi omset juga jangan dilupakan. Goal-goal kita juga jangan dilupakan. Kayak gitu teman-teman. Karena menurut saya, kita harus seimbang juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dimana semuanya itu teman-teman, kita ini mau bertumbuh sama-sama, ya kan? Saya ngomong ke teman saya, Vina, mungkin agak keras kayak gitu. Aku bilang, Vin, kamu tahu nggak? Agent itu banyak. Ya, AAD itu juga banyak. Kalau kamu tetap di AAD terus tidak bertumbuh, cepat atau lambat kamu akan hilang. Bukan aku mendahului Tuhan, tapi menurut survei, menurut hitungan orang people come and go itu, ada orang-orang yang hilang saat mereka AAD. Jangankan AAD, AD pun itu juga bisa hilang. Tapi Vin, jangan bandingkan kamu dengan Siska. Siska ini wis towok soro, di mana aku punya mental bertahannya itu lebih besar kayak gitu. Tapi kalau mental bertahannya kita itu lebih kecil, kita akan hilang teman-teman. Kayak gitu. Jadi di mana bagaimana kita ini jangan hanya berpikir bertahan, namun mikir. Saya itu kalau sama Gary, mikir. Saya tuh ngomong sama Gary itu apa adanya, mikir. Aja melaku tok ae mikir, saya bilang kayak gitu ya teman. Jalan-jalan. Teman-teman apa teman-teman? Di bisnis ini tuh ketok, income leader tuh ketok. Jadi saya kalau lihat temen ya di kantor ya, kan kelihatan kan omsetnya ya, tim nggak ada, gitu ya. AAD di bawahnya nggak ada AAD, ya 50 juta lah. Income tuh kelihatan teman-teman. Jadi gak usah sing bergaya, sing ya. Aku kalau bilang tuh YYO sama Gary orang kok YYO. YYO itu ya oh ya teman-teman ya. Saya bilang sudah kita itu low profile aja. Terus gak apa-apa. Kita ini kerja. Saya itu dulu pernah menghina Ronald ya teman-teman ya. Saya tuh bilang Ronald kon iku kerja koyo udai. Isu awan bengi sore wes pokoknya sampai pagi siang malam sampai sore. Tapi saya menyesal karena saya bilang Ronald seperti itu di tahun 2015 saya bilang Ronald seperti itu. Saya seenak-enakan teman-teman, income 25 juta kipas-kipas ya kan. Ya kan waktu itu ya kan. Tapi puji Tuhan saya minta maaf ke Ronald ya kan, saya bilang, "Oh, sorry karena aku pernah bilang kamu kayak gitu." Dan aku lihat hasilmu beda sama sekarang karena dia rajin. Kalau menang rajin ya teman-teman ya. Nah, buat semuanya itu gampang teman-teman untuk ditiru.
ya apa supaya agent baru pun juga bisa melakukan. Terus jadi gini, nggak usah hal yang ribet dibikin, hal yang simple dibikin ribet. Sing ribet tambah ribet nanti teman-temannya. Jadi ya kalau menurut saya pribadi, rekrut bisnis ini tuh memang harus rekrut teman-teman. Mumpung masih Januari, rekrutlah, kita berperang di lapangan ya teman-teman ya. Nah, itu sih dalam hal rekrut yang saya lakukan di tahun 2020. Nah, ketika tahun 2020 saya berhasil menaikkan 2 AAD ya teman-teman ya. Karena saya lebih baik konsisten menaikkan leader daripada saya konsisten ya jalan-jalan ya teman-teman ya. Tapi puji Tuhan tahun 2021 Prudential mengeluarkan dengan konsisten menaikkan seorang leader menjadi AAD, saya juga akan dapat tripnya kayak gitu. Jadi itu untuk hal rekrut ya teman-teman ya yang saya sampaikan. Ya mohon maaf teman-teman kalau ada salah-salah kata ya teman-teman ya. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar ya kan. Saya ada kekurangan di mana ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Tapi ya kita kan sama-sama bertumbuh jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupin juga karena kita mau kita buat apa sih? Kita itu sukses tapi gak disenangi banyak orang itu buat apa kayak gitu loh. Lebih baik kita sukses tapi banyak orang yang mensupport kita, banyak orang yang mendukung kita, itu lebih enak ya teman-teman ya, karena kan kita hidup nggak 1 tahun 2 tahun, bakal kita semua mungkin nanti Ko Michael, Novia kan ketemu Siska ya, mungkin Siska sudah umur 50, Ko Michael juga sudah usia, kita masih tetap berteman, jangan sampai gara-gara kita nanti begini saya juga nggak suka kayak gitu ya teman-teman ya, kita kerja ya dengan cara yang benar-benar aja kayak gitu loh, yang sah-sah aja kayak gitu sih ya. Mungkin ada pertanyaan gitu bisa 2 arah ya, jadi saya supaya bisa mengeluarkan semua yang saya punya kayak gitu, mungkin yang handle agent apa gitu. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, mumpung ada Siska nih tentang seputar perekrutan. Ya boleh ya kan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Novi, Welly, Pi. Oh, ini ada Ko Vincent. Selama pandemi ini siapa yang direkrut, C? Cek, double nggak ya suara saya? Enggak ya? Double nggak ya? C? Oh, enggak ya? Ya. Jadi gini teman-teman, kita rekrut tuh harus menentukan pola ya teman-teman ya. Orang pertama yang saya rekrut adalah nasabah yang pernah klaim. Jadi nasabah yang pernah klaim pasti aku rekrut. Tahun 2020, 70% nasabahku semua teman-teman. Baik yang pernah klaim COVID 500 juta teman-teman. Saya rekrut anaknya ya kan. Jadi nasabah yang sudah pernah klaim saya rekrut. Jadi nasabah kalau klaim di saya, nggak mungkin nggak saya rekrut. Pasti saya rekrut. Nah, itu selama masa pandemi, saya rekrutin agent itu yang pernah klaim, banyak, terus saya rekrutin teman sepupu-sepupu yang, ya saya tanya kabar sih, biasanya, ya apa kabar? Iya, C. Nah, itu nggak apa-apa ya. Saya kalau rekrut, saya ngomongnya kayak gini ya. Saya semua by chat kok teman-teman. Halo bro, apa kabar? Kayak gitu ya. Kamu kan tahu nih, aku kan sekarang di Prudential. Yolah, wis jelas katanya ngomong kayak gitu. Oh ya, enggak apa-apa nih. Aku nih cuma mau sharing, cuma mau cerita tentang bisnisnya di Prudential. Oh jadi agent ta? Enggak jadi agent. Lek jadi agent, enggak usah jadi agentku. Aku itu enggak mau, lek kamu hanya jadi agent. Aku mau cerita tentang peluang bisnis.
Oh, aku pernah direkruti ini si A, si B, si C, si D. Oh, gak apa-apa, kan itu kan versinya mereka. Kalau versiku kan beda. Jadi tak jamin apa sing tak jelasno itu aku beda. Mosok sih bro, gara-gara aku nang prudensial kon gak gelem ketemu ambek aku. Tak bilang kayak gitu. Mek ketemu aja loh, toh lo ya. Aku bilang kalau misalkan kamu nggak mau ya gak apa-apa. Anggap aja kita ngobrol lama kan nggak ketemu, tak bilang kayak gitu. Nah beberapa beberapa nggak ada, beberapa ada yang nggak mau ditemui via Zoom ya teman-teman ya. Nggak mau ditemui tatap muka, tapi ya saya jelaskan via Zoom teman-teman. Saya jelaskan, ya saya rekrut tahun 2020 itu rekrut 30 orang ya teman-teman ya. 30 orang yang jadi AAD 2 dan sisanya kemungkinan menjadi AAD di tahun ini kayak gitu ya. Semoga ya kan. Ya ini tahun ini kepingin menciptakan minimal 6 ya teman-teman ya. 6 AAD di mana mereka juga ada hasil rekrutan di tahun 2020 ya kan. Terus saya rekrut suster bidan ya kan. Di mana saya kan hamil tiap tahun ya kan, jadi sering ketemu beliau ya kan. Sudahlah saya kontak lah, halo sus gimana kabarnya, oh iya ceh anaknya sudah 3 ya, iya bla 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 bla, nggak apa-apa ya sus kita ketemuan aja ya kan, saya jelaskan ya kayak gitu. Nah terus saya yang saya rekrut itu mengusahakan memaksimalkan di mana dia yang nilainya itu sama saya atau nilainya di atas saya. Kalau saya nilainya tuh 8, ya saya harus minimal 8. Kalau saya rekrut paling enggak 1 level di bawah saya 7. Setidaknya penampilannya itu enggak bahasa Jawanya itu enggak mbladus ya teman-teman ya. Enggak mbladus-mbladus soro, enak dipandang. Ya saya rekrut, tapi saya itu kembali lagi ya teman-teman ya. Pada saat saya jadi agent dulu kok leaderku mau ya rekrut aku kayak gitu loh. Tapi ya kembali lagi kepada keyakinannya tadi itu ya. Ya leaderku ya mau kok teman-teman ya. Nah jadi yang saya rekrut ya semua orang di mana, tapi saya nggak kanvas ya. Saya cuma rekrut teman-teman aja, teman-temannya Gary ya. Saya rekrut semuanya. Terus saya jalankan agent get agent juga ya. Jadi kita nggak kerjanya sendiri, agent get agent saya rekrut kayak gitu. Oh, keren, C. C, kalau boleh tahu nih, selama pandemi ini kan Cece ada rekrut 30 orang. Itu yang berhasil jalan ada berapa, C? Terus cara Cece untuk building mereka selama pandemi kan ada beberapa yang nggak mau lewat Zoom. Terus dari mereka ada juga nggak dari luar kota gitu? Agent saya luar kota nggak ada. Agent saya karena saya sama Gary memilih untuk saya punya AAD saya itu di situ Bondo, sekarang sudah jadi AAD tapi sudah punya pacar di SB lain ya kan, bukan SB ya, di kota lain, ikut di kota lain ya sudah saya ikhlaskan. AAD lo tak ikhlas no teman-teman, jadi lek AD hilang itu gak apa-apa. AAD itu lo tak ikhlas no, jadi lek agent hilang itu gak apa-apa kayak gitu, gak masalah karena saya mental berkelimpahan, gak apa-apa Tuhan pasti gantikan ya kan. Kalau Oh agent luar gitu. kota saya memang nggak ada, karena saya memilih sama Gary kita gini, kalau kita rekrut itu kan kita harus benar-benar all out untuk dia itu berhasil kayak gitu. Nah, kalau dia keluar kota berarti aku harus memberikan tenaga ekstra untuk aku keluar kota. Dan saya dan Gary memilih untuk tidak, dikarenakan saya punya anak 3 ya kan, nggak mungkin saya tinggalin setiap hari ini aja saya itu tiap hari berangkat pagi pulang malam teman-teman, tapi anak saya itu ngerti-ngerti semua kayak gitu. Jadi tidak ada luar kota. Dan bagaimana building timnya? Ya saya kasih dulu, jadi intinya orang mau jalanin bisnis ini tuh kalau dia itu klik gitu loh. Kalau dia klik ya saya bukan hanya sentuh soal income-nya saja, tapi saya juga ngomong bahwa kamu di sini tuh mau ngapain? Kamu bisa nggak punya bisnis di luar Prudential? Bisa. Tapi pertanyaannya punya modalnya enggak? Aku bilang kayak gitu.
Tapi walaupun saya ngomongnya kenceng kayak gini ya teman-teman ya, saya itu kalau ngomong sama tim, mendayu-dayu sampai membuat tim saya menangis teman-teman. Saya sentuh emosinya, mau sampai kapan. Ya nggak apa-apa sih, bisnis ini ya Koko coba lah Koko 6 bulan ini aja. Lek memangnya Koko nggak berhasil di Prudential, Koko boleh kok kembali ke propertinya Koko. Coba aja 6 bulan. Kalau nggak berhasil Koko boleh kok. Aku ngomong itu halus lembut kayak gitu. Kok boleh nggak Koko kasih kesempatan Siska untuk membuat Koko juga. Tapi kita harus sama-sama bertumbuh Koko. Siska ngomong Koko, tolong Koko. Maksudnya kasih waktu untuk diri Koko dan Siska untuk membimbing Koko untuk Koko punya income di Prudential. 6 bulan aja kok, nggak banyak. Tapi kalau dalam waktu 6 bulan Koko nggak closing, nggak apa-apa Koko boleh kembali ke pekerjaannya Koko yang agent properti itu, nggak apa-apa. Nah, terus saya bilang, saya juga punya tim juga, yang satunya kalau building tim itu saya nggak pernah ya teman-teman ya, kamu itu harus full time di Prudential. Tidak teman-teman. Saya bilang, nggak apa-apa, kamu kerja di sana dulu, kalau memangnya income di Prudential belum nutup. Karena gini teman-teman, kasihan kalau dia terputus di tengah apa gara-gara Prudential, tapi dia tidak punya income. Nah, emang aku masih makan DE kan enggak juga. Saya bilang nggak apa-apa sambil kita bangun jembatan. Orang itu sadar-sadar dewek tanpa kita sebetulnya kita ngomong hanya nggak apa-apa kok nanti kalau sudah punya ada tambahan income kok boleh lah. Maksudnya sudah full time di Prudential. Nggak bilang kayak gitu. Terus saya bilang saya sentuh hatinya. Kok sampai kapan sih kok dia itu seorang rekrutan saat saya itu yang naik AAD itu seorang GM ya teman-teman ya. Seorang GM, dia kerja 8 tahun, punya income cuma 12 juta satu bulan di pekerjaan yang lama. Saya bilang, kok income Koko ini kalau menurut Siska ya besar loh, lumayan. Nah, Koko sekarang umur berapa nih kok? Tak bilang, aku 38 sih sekarang. Wah hebat ya Koko ya umur 38. Ya Siska sentuh, kok nggak apa-apa sih kok kalau Koko tetap. Jadi kok Siska tuh ngomong hidup itu adalah sebuah pilihan kok. Gak pernah teman-teman saya itu, kamu itu harus sultan tidak. Saya bilang Koko sekarang usia 38. Koko ada bayangan nggak sih kok income Koko 30 juta sekitar 10 tahun ke depan kan? Dia abu-abu teman-teman. Kok tak tanyai ada bayangan putih, hitam atau abu-abu? Hitam katanya gitu. Atau abu-abu gitu ya. Hitam putih ada bayangan kok, hitam putih abu-abu. Ya nggak ada bayangan. Kok boleh nggak Bu? Kalau misalkan Koko jalanin bisnis ini, kita coba dulu lah Bu. Nggak harus terburu-buru. Tapi Koko setidaknya memberi kesempatan untuk coba. Dan dia adalah satu adik saya saat ini teman-teman. Iya, saya memang sentuh hatinya. Terus ada teman-temannya Gary juga. Dia kerja di Bismillah ya kan. Dia selalu luar kota 2 minggu, 3 minggu. Kok kamu ki hebat yo. Tenaga sih enom, bisa luar kota. Mau sampai kapan kok ya? Umur 40 kira-kira kamu sih iso luar kota enggak ya kok ya? Iso sih tapi peok katanya seperti itu. Terus saya bilang, Loko, kalau misalkan Loko, kamu luar kota 3 minggu, kadang ya 2 minggu, kadang ya pernah 1 bulan. Kok untung ya aku ya anakmu 2 nggak manggil kamu Om kok, tak bilang kayak gitu. Kan sudah lama aku di luar kota. Kamu bisa aja Loko, bisa jadi Loko kalau kamu terlalu sering keluar kota, lalu ya aku sentuh kan di anaknya ya kan. Bagaimana Bu kalau anak kita itu bisa panggil kita Om ya apa Bu bilang kayak gitu Bu. Oh niku sih sampai guyonan. Lho kok tapi realita lho Bu. Boleh nggak Bu kasih waktu coba sih kok tekunin jalanin bisnis Prudential 6 bulan aja. Memangnya nggak ada hasil kok boleh kok nggak jalanin bisnis. Tapi harus tekun ya Bu ya sama-sama. Jadi Siska coba 6 bulan. Kayak gitu sih. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi tuh ya? Boleh dibacain aja ya. Oke, sebentar saya bacakan, C. Ini Novi yang bertanya, apa Ya. kelebihannya kalau kita building tim? Kelebihannya building tim itu cepat soge teman-teman. Ya kan? Kita coba bayangin aja ya. Saya boleh tulis-tulis enggak sih? Benar ya. Saya boleh
Bisa tulis-tulis nggak ya? Bisa kayaknya. Bentar. Building team itu enaknya apa ya teman-teman ya? Coba teman-teman building team ya. Kita hitung income-nya ya teman-teman ya. Teman-teman income satu. Ini seorang agent building jualan ya. Income 25 juta. Tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua. Income 25 juta. Kalau di total tahun pertama, tahun kedua berapa teman-teman? 50 juta. Tahun ketiga, income 1M lah. Dia jualan 1M. Berapa teman-teman? 25 juta. Lagi kan? Tapi nggak 50 loh. Karena ini sudah diambil. Karena ini kan sudah nggak dapat. Berarti dia bagaimanapun pasti punya income 50 juta. Oke ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Ayo saya coba kita ngomongkan building team. Berarti paling elek 50 juta ya teman-teman ya. Maksudnya itu kalau enggak building team. Coba kita building team. Tahun pertama kamu jualan kan 300 juta. Income-nya 7,5 juta per bulan. Ini 30%-nya ya teman-teman ya, belum termasuk bonus dan lain sebagainya. Kalau sudah menjadi AAD, kita menjadi AAD. Gila, kerjaannya sama loh 300 juta dapatnya. Kita selling lagi nih jualan. Ini ngomong leader menjadi seorang leader enaknya gimana? 300 juta. Kamu komisinya itu 30% plus 13,5% plus tahun kedua 9%. Plus lagi 30% tahun kedua. Hitung aja income-nya berapa. Ada kalkulator kan? Berarti 300 juta ketika kita menjadi seorang AAD. Itu kerjanya sama 300 juta. Tapi hasilnya beda. Oke, kita ngomongkan ini. Tapi kalau seorang AAD mencetak 3 AAD lagi. Berarti ini kan masing-masing kan 300 ya teman-teman. Kalau total kan 1,2 M. Oke, dari 300 juta sendiri, kalau kita sebagai AAD, itu kan 43,5%. Betul ya teman-teman ya. Dari 900 ini, dikalikan, karena kita menjadi seorang AAD itu dapat 13,5%. Berapa ini hasilnya? 900. Boleh teman-teman bantu hitung ya teman-teman ya. 300 juta 43,5%-nya. Saya hitung pakai kalkulator bentar ya. 300 kalikan 43,5%. 130 dibagi 12. Income-nya di sini 10 juta 875. 900 juta dikalikan 13,5%. 121 dibagi 12. 10 juta 125. Kalau ditambah teman-teman 10.875 ditambah 10.125. 21 juta satu bulan ya teman-teman ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita kan naik nih menjadi AD. Betul ya teman-teman ya? Oke, saya naik menjadi AD. Seorang AD mendapatkan 21% plus 12%. Oke. Nah, tugas kita apa? Nah, di sini ya. Kita menciptakan 3 lagi. Kamu jualan lagi 300 juta. Bayangin ya, hitung-hitungannya ya, 300 juta. Nanti hitung sendiri ya. Dari yang tahun kemarin dapat kan 30% tahun pertama dan 9%. Berarti dari jualan yang tahun kedua kan 300, yang tahun lalu ya, waktu ada 300 juta, berarti dapat 30% plus 9%. Berarti 39% yang jualannya dia pribadi. Terus yang 900 juta tahun lalu itu kan dapat 9%. Betul ya teman-teman ya. Terus kalau dari kita, dari yang 2 orang kemarin yang katakanlah ABC itu ya teman-teman ya, itu kan pasti ada yang naik AD. Naik AD berapa? 900. Berarti 900 ya teman-teman ya. Berarti 1,8 miliar. Karena posisinya kita sudah AD, kita dapat selisihnya 7,5%.
Oke, ini AAD 300, kita menciptakan 3 saja setiap tahun. Berarti kan 900, karena posisinya kita AD 21%. Oke, kita hitung nih ya teman-teman ya, kita lihat income-nya. Padahal tadi selling 1M loh ya teman-teman ya. Tapi kalau kita building tim, lihat nih hasilnya. 300 juta kalikan 39%. Bagi 12. 9,75. Terus 900 juta dikalikan 9% dibagi 12. 6,75. 1,8 M dikalikan. Kok 2? Karena yang satunya AD-nya tidur ya teman-teman ya. Kan tadi kan nyitakan 3. Terus katakanlah tidur nih. 11, 125. 900 kalikan 21%. 89 bagi 2. 15,75. Ya kan? Walaupun awal tadi kita cuma 7,5 juta ya. 7,5 juta kan kalau 300 juta. Tapi lihat nih, hanya 2 tahun kita kerja ngetu ya teman-teman ya. Ditambahkan 6750 tambahkan 11125 tambahkan 15,75. 43.500 teman-teman. Setiap tahun hanya mencipta ini. Ini sebenarnya naik dewe. Gitu. Itu keuntungannya teman-teman. Karena kalau income-nya seorang building team, dia lebih awet teman-teman. Kalau kita selling, ya 2 tahun habis jualan lagi, 2 tahun habis jualan lagi. Kalau saya capek teman-teman jualan. Ngurusi nasabah, saya kalau ngomong ambek Gary itu ya, lu ngurusin nasabah sak njlayak ngelundasku, burung dikomplain nilai tunai gak sesuai ya kan. Iya sekarang ada Bu Cinta, ada apa? Lek dulu nasabah yang sudah 10 tahun. Waduh, sudah terlanjur jelaskan dikomplain nilai tunai tidak sesuai dan lain-lain wis ngelundas wis. Lebih baik ngeramuti jenai wis timbangane dodolan, saya bilangnya kayak gitu. Ya itu keuntungan dari kita building team. Itu kita ngomong adik. Itu ngomong kita hitungan adik ecek-ecek ya temen ya. Itu adik biasa-biasa yang setiap tahun rutin menaikkan leader, itu income-nya segitu. Kayak gitu sih. Ya mungkin ada ya itulah ya, ada pertanyaan apa lagi? Oke, thank you. Suara saya kedengaran jelas udah ya? Jelas. Oke, soalnya tadi nggak pakai mic. Jadi gini Siska, lanjutkan pertanyaan saya. Tahun lalu kalau saya nggak salah menyimpulkan, Gary dan Siska merekrut kurang lebih 30 orang ya. Atau 30 orang yang join. Nah, jadi kan nggak tentu kita ngerekrut semuanya join gitu ya. Iya. Dari 30 orang itu 2 yang jadi AAD, benar? Enggak, 30 orang ini yang join. 30 orang ini sound aplikasi. Oke. Ya. Ya, kalau yang jalan sekitar 20-an jalan, ya kan? Tapi ya 10 juta api, 15 juta api, kayak gitu ya. 5 yang serius, 2 yang naik AD. Oke. Ya. Nah, terus yang mereka kan baru join di bawah 1 tahun. Betul ya gitu ya? Karena 2020 mereka join gitu ya? Ya, betul. 2020 ya. Nah, yang bikin mereka klik dan memutuskan untuk jadi leader itu apa? 2 orang itu? Ya, saya nerangkan yang tadi itu. Yang saya angka itu ya? Iya. Terus saya bilang, kalau kamu serius saja di Prudential, kan 2020 ya. 2020 dia agent, 2021 kan dia AAD nih. Betul. Kalau 2022 dia kan AD. AD, betul. Di tahun 2023 awal, dia kan sudah punya income 40 juta sekian kayak tadi ya. Oke. Saya bilang, ada nggak sih kamu di kerjaanmu yang sekarang 3 tahun, 4 tahun ke depan, bisa nggak di kerjaanmu yang sekarang ini punya income 40 juta per bulan? Kira-kira dari hitam itu paling nggak bisa, putih paling bisa, kamu itu hitam, putih atau abu-abu? Saya pakai 3 warna itu. Tadi itu ya. Hitam, putih atau abu-abu. Mereka biasanya jawab, hitam sih, pekat katanya ngomong kayak gitulah.
Kalau hitam pekat, ya berarti kan jawabannya kan yang sesuai saya harapkan kayak gitu ya kan. Ketika hitam pekat saya bilang, oh ya sudah, nggak apa-apa. Kamu coba, katakanlah nih, aku bilang ambil kohar tadi itu ya kan. Kok meleset toh dari 40 juta. Ya 20-25 juta lah. Aku meleset loh ya aku ya. Kamu konsisten ya 45 juta. Tapi meleset 25 juta kira-kira menurut Koko sih bagus enggak? Ya sih bagus kan. Kira-kira kan gajinya 12 juta tadi. Iya. Kira 3 tahun ke depan kamu punya income 25 juta enggak untuk kerjaan musim lama? Kata ayo enggak ada juga. Kata ya wes kayak gitu. Ya kenapa kok nggak mau coba? Bilang gitu. Kita klikkan dulu dia supaya dia mau jalanin bisnis ini gitu sih. Berarti mereka ikut sistem juga ya, wajib gitu ya di timnya Gary sama Siska ya? Atau Sistem gimana? Ya. Sistem itu kan saya mewajibkan ya kan. Cuman gini kan dia kan kerjanya ikut orang kan, ya nggak mungkin dia siang-siang kadang juga bisa. Nah kebetulan saya ini ada di tim PIC di MRT, kan. Nah, saya juga punya rekamannya. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa datang, ya memang saya kasih rekamannya. Terkadang kita menjadi leader, kita tuh nggak bisa saklek-saklek banget kayak gitu, karena kita nggak bayarin mereka, kita nggak gaji mereka. Sebetulnya membuat mereka klik itu gini loh, membuat mereka klik itu sebetulnya kita tuh tidak bisa memaksa mereka untuk jalan kalau mereka sendiri nggak mau untuk jalanin kayak gitu. Kita mau ngomong sampai lidah miring ke kanan ke kiri, kalau mereka nggak jalanin ya nggak bisa kayak gitu. Jadi ini bagaimana kita ngayomi lah, ayolah nak, kamu tuh cobaan ini enak gitu. Ngomong. Oke. Nah kalau lebih ngomong mungkin lebih ke Gary ya. Kalau saya kan ngomong Oni Kunen, nah izin saya namanya. Oni Kunen, uang kok cek lu mote padahal saya dulu ya lemot ya. Gitu. Oke, thank you Siska. Iya aku. Oke C, ini ada titipan pertanyaan pamungkas nih C. Apa? Building Team tahun kemarin kalau boleh tahu nih penghasilan suami istri berapa nih kok C dari Building Team? Saya ini ya teman-teman selling paling wapi ya, itu 350 juta api. Iku wis wapi sepanjang aku ndek Prudential ya kan. Iku wis menurutku WUW ya, wow kayak gitu ya. Nah, jadi saya kan baru menanamkan pola selling ini, pola rekrut ini di tahun 2018, yang jadi kan di tahun 2019. Ayo, seorang Ade kalau punya omset 2,4 miliar, itu tambahan income-nya 42 juta. Wes pokoknya gampang. Kalau Ade itu kebalikannya. Kalau 1,2 berarti 21 juta income-nya. Kalau 2,4 berarti tambahan income-nya 42 juta. Jadi omset saya di tahun 2019 ya, tahun 2019 itu 2,4 M, berarti 42 juta, ya kan? Dengan jualan saya sendiri 350 juta itu Gary ya teman-teman ya. 350 juta anggap 2 tahun ya, itu 15 juta teman-teman. Pokoknya dodolan sampai welek ku income bojoku iku mek 15 juta ya ampun delok CPS ku gilane ya kan. Tapi kalau lihat building team itu luar biasa ya teman-teman ya. Tahun ini juga 1 M ya tambahan ya sekitar kalau dari building team saja saya 50 juta ke atas teman-teman. 55 tim aja. 57 ya sekitaran segitulah. Saya belum 100 teman-teman, tapi kalau sama jualan suami saya ya rata-rata 70-an lah ya, 70-an kayak gitu. Karena dari building team aja 50. Itu sudah 50 itu sudah ya 55 lah, rata-rata 55 lah. Kalau 50 ya 55. Itu dari building team aja. Tapi kalau income kayak selling gitu ya, itu bisa besar.
aku ya selling terus. Nek aku capek selling terus. Sellingku paling banter ya itu tadi 350 juta. Tapi kalau misalkan, "Loh Siska, aku nggak bisa rekrut." Bukan nggak bisa, podo ambek saya. Bukan saya nggak bisa selling, cuman nggak biasa untuk selling saya. Saya biasanya untuk rekrut. Jadi saya main rekrut aja ya teman-teman ya. Kalau saya ngurusi sellingku rodok mumet ndasku iki, sirahku rodok mumet temenan. Ngurusi selling, ya ampun. Sopo ya, saya selling 300 itu sudah menurut saya itu sama suami saya itu sampai kita iki dodolan sampai elek sampai melet ilmu tuh ndi tapi yo kok gak sampai 1 M ya mindset kayak opo wis mbola pokoknya saya pikir yang bisa saya lakukan aja wis timbangane mumet kayak gitu loh. Tapi Cece udah luar biasa loh, 70 juta sebulan Ya itu dari building. saya 3 ya saudara ya. Jadi ini lumayan mumet ya teman-teman ya. Oke, thank you, C. Ada yang ditanyakan lagi udah? Ya, mungkin itu aja, C, pertanyaannya. Terima kasih sekali Ya, sharingnya semoga hari ini. Sharingnya. Iya. Semoga apa yang saya sampaikan ya bisa menambah. Maksudnya bisa berguna lah, menjadi berkat buat kalian semua. Ya semoga kita bisa bertumbuh di tahun 2021 ini secara Amin. benar ya kan. Banyak agen-agen di luaran sana yang jualannya kurang tepat, ya sudah biarin aja ya kan. Yang penting kita kerjanya benar. Orang yang kerjanya biasa-biasa, kerjanya ya tanda kutip aja yang ya kusro ya kan, diberkati apalagi kita yang kerjanya benar, Tuhan pasti berkati. Kalau saya sih prinsipnya kayak gitu ya. Jadi ya nggak usah mumet, nggak usah apa ya. Memang kita pandemi kayak gini ya punya 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 tantangan tersendiri ya teman-teman ya. Tapi ya kita bisa buktikan kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, bahwa kita pasti ada yang bantu, pasti kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Doa sekaligus ya kita berusaha. Doa tok lek gak berusaha ya mimpi di siang bolong kayak gitu ya. Berusaha tok nggak pakai doa juga nggak baik juga ya. Diimbangilah pokoknya kayak gitu teman-teman. Oke, iya. Terima kasih, C. Siska. Sama-sama. Sharingnya sangat memberkati. Iya, Oke. thank you. Boleh Ya. ini pamit dah ya saya. Boleh ya? Atau masih ada apa acara? Masih mungkin pemberian apa biasanya Ananda? Halo? Ananda? Halo. Ananda. Ya. Ya, itu foto bersama. Oh, foto bersama. Oke, sebentar ya, C ya. Foto bersama dulu. Videonya ya. Bisa dinyalakan semua ya teman-teman ya videonya ya. Kita akan difoto bersama ya teman-teman ya. Kangen ya teman-teman ya, 1 tahun nggak ketemu ya ampun. Mungkin ada yang tambah gendutan gitu ya. Karena kita WFH ya kan. Luar biasa ya teman-teman ya speakernya ya. Dari yang backgroundnya ini bisa dibilang nggak diperhitungkan orang ya. Siska ya. Boleh diulang tadi backgroundnya apa? Tadi backgroundnya apa kalau boleh tahu? Oh saya, ya itu kerja di Adi Jasa itu ya kan. Kalau ya. Iya kalau ada orang saya hubungannya sama orang meninggal ya teman-teman ya, bukan orang hidup. Kalau sekarang hubungan sama orang hidup teman-teman ya. Yang belum dinyalakan videonya. Oke, teman-teman difoto dulu ya teman-teman ya. Bu Wit, Bu Susana, Bu Yayen, Bu Astrid, Pak Martin. Sudah ini aja. Oke. Oke. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Tahan. Oke, cukup. Thank you.
Nah, ada Pak Atu juga ya. Terima kasih Pak Atu ya Thank kan you, selalu Didin. mensupport case saya. Iya Bu, sama-sama. Iya Pak, tolong tahun ini juga ya Pak. Semoga case-nya nggak ruwet-ruwet ya Ya, kan. semangat. Pasti bisa lah. Iya. Terima kasih, C. Terima kasih Teman kita Siska. ucapkan ya buat Siska. Thank you, Cenovia, thank you. Ayo, Ya. thank you, Ko Vincent, thank you ya semuanya yang saya kenal. Thank you, ya C. kan. Thank you. Oke, terus ya. God bless you. Ya. Makasih ya Bu. Oke. Lanjut untuk submission. Sudah Bu. submission. Iya, oke. Didin bisa lanjut untuk submission? Pak Atuk mungkin. Oh, langsung Pak Atu dulu. Pak Atu saja. Halo? Iya, Nanti Pak Atu. dengan Pak Andri ya. Oh, enggak sama Andri, Pak Andri. Atu. Saya lagi di luar. Oh iya, Pak Andri ada ya? Iya, Oke, silakan. baik. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Pagi, Pak, pagi Pak pagi. Andri. Oke, baik. Saya Pak ini, Andri. oke, kali ini saya mau bantu Pak Atuk ya. Pak Atuk masih ada acara di luar. Nah, kali ini saya bantu untuk reminder ke teman-teman terkait dengan kontes ya. Saya yakin dan percaya kemarin juga sudah di reminder sama Pak Atuk juga. Nah, ini juga saya mau reminder, tapi ini tadi luar biasa ya sharingnya dari Bu Siska dan Pak Geri ya. Jadi bisa menginspirasi teman-teman semua sesuai apa ya visinya SB8 tahun 2021 ini building tim ya luar biasa. Semoga nanti bisa menjadikan bekal juga buat Bapak Ibu semua nanti bisa timnya berkembang mulai tahun 2021 ini ya. Oke, langsung saja saya mau share. Bisa kelihatan slide saya? Sudah kelihatan sangat ya, Bu jelas. Ayu? Sangat jelas. Bisa, Oke. bisa. Baik, saya nggak perlu lama-lama, saya cepat aja untuk reminder. Yang pertama, teman-teman, ini terkait dengan update customer for customer ya, teman-teman. Bahwasanya Cinta Sejati ini masih diperpanjang sampai 31 Maret 2021. Pastikan Bapak Ibu semua gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita nanti nggak tahu nih yang Pro Cinta premi mulai 100 ribuan ini masih diperpanjang atau enggak. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, nah ini kaitannya dengan Pro Cinta juga. Ini ada campaign namanya itu Kemilau Cinta 100, teman-teman. Ya, jadi ini adalah campaign yang ditujukan untuk nasabahnya teman-teman semua yang lapse atau yang sudah surrender. Jadi ini listnya itu bisa teman-teman cek di Proofforce-nya ya. Di banner Proofforce teman-teman bisa cek campaign Kemilau Cinta 100. Nah, dari sana akan muncul nasabah-nasabah yang sudah lapse atau surrender yang bisa teman-teman tawari dengan kontribusi 100 sampai 120 ribu saja per bulan. Nah, tadi menarik sekali ya, saya menyimak dari sharingnya Pak Michael, di mana baru nggak ada 1 bulan dengan situasi seperti ini sudah meninggal dan bisa cair. Nah, bisa jadi ini nanti bisa bantu nasabahnya teman-teman dengan situasi yang seperti ini hanya dengan premi 100 sampai 120 ribu per bulan, itu bisa menambah proteksi bagi nasabahnya teman-teman yang sudah lapse ataupun surrender. Dan menariknya ini tanpa cek kesehatan loh teman-teman, udah pasti disetujui. Tapi ini tidak untuk semua nasabah, hanya nasabah yang terpilih saja yang ada di list campaign yang bisa teman-teman cek di Proofforce-nya teman-teman ya. Kemudian berikutnya perwarisan juga sudah launching teman-teman di 18 Januari ya kemarin, dan saya mau reminder aja untuk bisa jual perwarisan pastikan teman-teman sudah ambil sertifikasi melalui Proofforce dan juga teman-teman pastinya sudah punya lisensi AAJI. Nah, sekaligus reminder juga terkait dengan lisensi bagi teman-teman yang punya agent kemudian sudah punya lisensi sementara, ini kan sudah berkala ya teman-teman ya, untuk ikut ujian AAJI. Jadi reminder aja agent-agentnya teman-teman untuk ambil lisensi AAJI sesuai dengan yang sudah di-email oleh Pak Angki. Ya, biasanya udah di-share sama Mbak Marta ya tentunya ya, gitu, itu perwarisan. Kemudian berikutnya, nah ini juga nggak kalah menarik teman-teman, kontes khusus new agent, di mana new agent yang bisa terhitung ini mulai 1 Oktober sampai 31 Maret 2021. Ya, jadi nanti agent-agent yang join di periode tersebut
itu bisa mendapatkan potensi income tambahan sebesar 1,6 juta, teman-teman. Ya, jadi di periode 1 Januari sampai 31 Maret ini syarat wajibnya adalah apa? Ketika closing 2 polis nanti bisa ada tambahan 300.000, kalau 3 polis itu bisa 600.000. Nah, nanti agen-agen tersebut bisa mendapatkan tambahan 1 juta nih teman-teman, tapi dengan syarat yang pertama yaitu capai syarat wajib. Syarat wajibnya apa? Ya ini tadi, di Q1 harus capai minimal 2 polis. Syarat yang kedua, nanti di bulan April sampai Juni itu juga harus tambah 2 polis teman-teman. Dan yang ketiga, nggak boleh ketinggalan, itu selama 1 semester, Januari sampai nanti di bulan Juni, itu harus terkumpul minimal 6 polis. Ya, di mana polis-polis yang disubmit ini biar masuk ke dalam syarat New Agent Activation Campaign ini, yang pertama minimal per polisnya harus 6 juta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hati-hati teman-teman, closing-nya harus melalui Prulits. Ya, kalau tidak melalui Prulits nanti tidak bisa dapat hadiah dari New Agent Activation Campaign ini. Dan juga ketika nasabah harus diarahkan untuk register PALS, teman-teman. Kemudian syarat berikutnya itu ketika tidak capai syarat wajib, maka tidak bisa mendapatkan tambahan hadiah. Jadi kuncinya ini masih ada waktu teman-teman, bagi teman-teman yang punya agent di Oktober sampai nanti Maret ya teman-teman ya. Tentunya di bulan Januari pastikan teman-teman push untuk capai syarat wajib dulu yang pertama. Ya, yaitu apa? Closing 2 case dulu untuk dapatkan satu langkah awal bisa nanti agar dapat tambahan 1 juta rupiah. Kayak gitu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, ini kaitannya dengan ekstra komisi, teman-teman. Masih diperpanjang, seperti periode yang sebelumnya, teman-teman, ekstra komisinya 10%, baik Prucinta ataupun PGB 88. Ini sama-sama sampai bulan Maret, teman-teman. Tapi yang perlu saya reminder di sini, untuk dapat ekstra komisi 10%, pastikan bayarnya minimal semesteran, teman-teman. Atau tahunan. Kalau bayarnya bulanan atau 3 bulanan, nanti belum dapat. Ya, lumayan ini 10% ekstra komisi sampai bulan Maret. Kemudian berikutnya berbicara tentang MDRT Early Birds, teman-teman. Ya, mau reminder aja bahwasanya syaratnya ada 2. Syarat yang pertama, teman-teman harus capai FYCP. Berapa? Saya bulatkan menjadi 484. Dan juga syarat keduanya itu harus 250 juta. Maka teman-teman nanti berhak mendapatkan hadiah 15 juta. Dan nanti pasti juga akan ada tambahan lagi untuk bonus MDRT-nya itu 30 juta, teman-teman. Ya, kemudian untuk bocoran juga, kalau yang tahun 2020 sudah achieve MDRT, maka nanti akan dapat yang namanya konsekutif bonus, teman-teman. Di mana totalnya kalau nggak salah 25 juta. Nanti kita tunggu agency update-nya ya, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti bisa capai MDRT di bulan Maret, ya, kalau bagi agent atau teman-teman leader yang kemarin tidak achieve MDRT 2020, maka potensi bonusnya 30 juta. Tapi bagi teman-teman kemarin yang achieve MDRT di tahun 2020, maka potensinya adalah 30 juta ditambah 25 juta, teman-teman. Ya, masih ada waktu, teman-teman. Ini Januari juga belum berakhir, teman-teman bisa kejar untuk dapat menang MDRT Early Birds, teman-teman. Kemudian berikutnya, ini juga, oh ya, ini tadi saya mau reminder, ini untuk all ya, teman-teman ya. Kontes ini untuk semua. Jadi bukan hanya untuk yang kemarin qualifier MDRT 2020. Jadi walaupun kemarin belum achieve MDRT 2020, ini bisa teman-teman kejar untuk MDRT Early Bird ini. Dan juga ditambah juga teman-teman, ini ada MDRT Experience. Ya, di mana ini diambil top 200 produser dengan minimal net API 300 juta. Ini juga terbuka untuk umum, teman-teman. Artinya tidak hanya leader aja, pokoknya agent semuanya, baik yang sudah pernah achieve MDRT atau belum, ini bisa berlomba untuk menjadi top 200 produser ini dengan minimal net API 300 juta. Ya, itu. Kemudian berikutnya lagi, teman-teman, ini berkaitan dengan bonansa. Ya, di mana ini baru pertama kali bonansa itu di-lock selama 6 bulan, teman-teman. Periodenya Januari sampai 30 Juni, besarnya yaitu 20%. Ya, perlu diperhatikan teman-teman, untuk bisa dapat bonansa, syarat yang pertama adalah 6 juta per polis.
Ya, dan lagi-lagi closingnya harus via ProLeads, teman-teman. Hati-hati kalau teman-teman closing big case, pastikan dari ProLeads ya, teman-teman ya, karena sayang sekali kalau nanti nggak dapat bonansa. Dan juga nasabah harus registrasi PALS, teman-teman. Kemudian syarat ketiganya, periodenya harus auto debit. Kalau misalnya terpaksa nasabah nggak mau auto debit, ya udah ada cara lain, yaitu dengan apa? Bayarnya tahunan aja. Itu bisa nanti juga dapat bonansa 20%. 3 syarat ini harus kecapai, teman-teman. Ya, itu bonansa. Kemudian berikutnya, selain new business, kalau tadi new business, nah untuk upgrading atau alteration ini juga ada bonansa, di mana juga sudah di-lock selama 6 bulan, tapi bonansanya berbeda. Kalau di Q1 itu 200%, Q2-nya 100% saja. Ya, nah perlu diperhatikan ini yang kemarin sempat ditanyakan oleh Pak Michael ya. Jadi polis-polis yang bisa masuk apa namanya di update ini adalah yang issued-nya sebelum 1 Januari 2021. Jadi kalau misalnya nih Januari closing, nanti Maret di upgrade itu nggak bisa. Ya, jadi kalau Januari closing ya nanti dapatnya bonansa new business saja. Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ini untuk targetnya ya teman-teman ya. Pro Premier Club kategori produser ini ada 468 juta. Kemudian produser dengan diskon target itu 328, kategori leader 1,2 dengan jalur produksi, kalau dengan jalur leader itu ada 900. Ya, nih untuk yang dimaksud kategori produser pakai diskon target itu gimana sih, Ndri? Maksudnya, jadi maksudnya adalah teman-teman ketika capai API 200 juta sampai Juni, ya, jadi itu syaratnya. Ketika capai API 200 juta sampai Juni, maka nanti target sampai Desember itu hanya 328. Ya, bisa dibilang nanti di Juli sampai Desember hanya tambah 128 aja. Nah, tapi kalau misalnya Andri, saya di Juni itu nggak capai 200. Nanti gimana nih? Ya udah berarti nanti targetnya sampai Desember ya 468. Itu bedanya teman-teman. Nah, kemudian bedanya jalur produksi sama jalur promosi gimana, Andri? Nah, tadi juga Bu Siska juga sempat singgung juga ya, teman-teman ya. Jadi kalau tahun ini teman-teman mempromosikan 2 manajer keagenan baru, maka diskon dari Pro Premier Club kategori leader itu bukan lagi menjadi 1,2, melainkan tinggal 900 juta saja. Jadi kalau teman-teman ada yang AAD mau naik AD, nanti bisa jadi nih promosi AD bonusnya Pro Premier Club. Kalau ketahui syarat ini, dengan syaratnya nanti mempromosikan 2 manajer keagenan, gitu. Kemudian berikutnya di sini ada yang Star Club, ya kategori produser. Berapa sih kalau agent baru itu 580, kemudian kalau agent reguler yang udah lama itu 700 juta, double Star Club-nya 1,2 miliar, teman-teman. Nah, yang perlu saya garis bawahi, yang perlu saya mau reminder adalah, kalau tahun kemarin syaratnya hanya 10 polis saja, tapi kalau di sini bukan 10 polis, tapi 10 dengan pemegang polis berbeda. Kalau kemarin di periode sebelumnya, tahun 2020, 10 polis ini boleh sama pemegang polisnya. Tapi tahun 2021 ini 10 polis ini pemegang polisnya harus berbeda. Untuk persistensi nggak ada perbedaan, teman-teman. Kemudian berikutnya, di sini untuk kategori produser presiden kabinet klub itu 1,8 targetnya, teman-teman. 1,8 miliar. Ya. Dan kalau berbicara bonansa, ini juga ada, teman-teman, kalau tadi yang saya sampaikan sebelumnya itu untuk kategori produser, tapi untuk yang ini itu kategori leader, teman-teman. Bonansanya sama 20%. Tapi yang didapat itu adalah dari produksi direct agent yang memenuhi kriteria bonansa produser 20%. Artinya bisa disimpulkan ketika agentnya teman-teman ya dapat bonansa 20%, maka sebagai kategori leader teman-teman juga bisa mendapatkan bonansanya 20% atas produksinya direct agentnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, targetnya gimana? Pak, sorry saya potong, Pak. Oh, boleh. Silakan, Pak. Yang itu, Pak. Ini ya. Nah, ini kan untuk bonansa leader. Misalnya gini, saya sebagai produser, saya juga leader. Itu saya kehitung nggak untuk bonansa leader ini? Atau atas direct unit saja? Jadi Pak Vincent juga produksi pribadi. Misalnya kayak gitu ya? Bisa, betul. Misalnya seperti itu. Nah, apakah juga nanti sebagai leadernya, kan kebetulan Pak Vincent ini sudah leader kan ya? Apakah dapat juga gitu kan ya? Betul.
Oke. Itu nggak bonus Ini leader bagus yang sekali pertanyaannya. Saya boleh konfirmasi dulu ya untuk pertanyaannya Pak Vincent ya. Oke, Pak. Oke, karena ini adalah case-nya yang leader yang produksi pribadi kan ya. Oke. Iya. Siap-siap. Nanti saya konfirmasi dulu ya. Agency update-nya ada toh Pak ini Pak, udah keluar toh? Untuk Bonansa, nanti coba Ya. saya cek ya. Saya cek ya Sudah Pak. ada agency update-nya toh ya? Ya, Sudah ada nanti ya? saya cek kali dia. Bonanza emang ada agency update, Pak? Kalau Bonansa itu Tahu nggak ada? biasanya itu flyer aja sih Bonansa. Ya udah nanti kalau Bapak tahu malam dikasihkan ke Seven Crown itu aja Pak ya. Oke, Makasih. boleh. Siap Pak. Oke, boleh saya lanjut ya. Kemudian berikutnya berbicara tentang target ya, kategori leader. Ini kalau Star Club, jadi berangkat Star Club itu ada 3 tarak ya teman-teman. Bisa kategori direct unit, kategori direct group AD, atau kategorinya AD on AD. Ini targetnya juga berbeda ya. Nah, ada target jalur promosi dan juga ada target jalur produksi. Kalau target jalur produksi itu normal ya, direct unitnya 1,65 miliar, kategori direct group AD 3,05, kalau AD on AD 18 miliar. Tapi kalau teman-teman pakai jalur promosi itu ada diskon target teman-teman. Di mana direct unit dari 1,65 menjadi 1,2. Ya, direct group AD dari 3,05 miliar menjadi 2,4. Untuk AD on AD sama teman-teman, nggak ada diskon. Ya, di mana kalau pakai kategori direct unit itu harus mempromosikan 2 manajer keagenan. Ya, tapi kalau direct group AD itu mempromosikannya bukan 2, tapi 4 manajer keagenan. Itu untuk bisa mendapatkan target dengan jalur promosi teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian itu aja sih teman-teman dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya kembalikan ke MC-nya malam ini. Oke, kalau nggak ada, thank you ya untuk Pak Vincent. Nanti saya konfirmasi dulu, nanti saya share ya di grup ya Pak Vincent ya. Ya Pak, makasih Pak. Siap, terima kasih. Itu saja Terima dari kasih. saya. Kembalikan, silakan Bu Ayu. Thank you. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Oke, ini bisa langsung ke submission atau langsung halo ya? Submission kan sudah tadi pertama. Oh iya. Langsung untuk penutup aja. Saya kembalikan ke Novi lagi untuk penutupnya. Novi dibantu doanya. Halo Novi. Atau Ko Michael untuk doa Ko. Iya, boleh Ko Michael dulu aja. Oke. Iya. Kita bisa mana-mana. Oke, mari kita sikap berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pertemuan malam hari ini Tuhan. Semoga apa yang kami dapat Tuhan dari speaker Siska bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan ide-ide baru kepada kami semua. Dan biarlah kami semuanya hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau sentuh hati kami, buka pikiran kami, dan kami menjadi lebih semangat lagi untuk bisa membangun impian kami, goal kami di tahun 2021 ini. Dan terima kasih kepada semua panitia yang membantu dalam terjadinya suksesnya acara ini. Semoga kita semua diberkati. Amin. Amin. Thank you Ko Michael. Terima kasih teman-teman. Semoga hari-hari berikutnya kita bisa sukses bersama lagi ya di tahun ini. Amin. Terima kasih. Thank you, Saya thank tutup you. Thank you hari Ayu. ini. Bye. Thank you semuanya. Bye. Thank you. We can run away.